Kekasih-kekasih Tuhan, Hosea pasal yang pertama merupakan biografi Hosea yang menggambarkan tentang perselingkuhan. Jadi, tindakan Hosea mengawini Gomer dan kelahiran anak-anak merupakan gambaran yang mengungkapkan sikap dan rencana Allah terhadap umatnya Israel. Perempuan sundal merupakan gambaran bangsa Israel yang memberontak terhadap Allah. Jadi, kata sundal menggambarkan tentang penyimpangan keseluruhan yang menyangkut tentang aspek kehidupan. Jadi Gomer dan Hosea memiliki 3 orang anak. Anak yang pertama Yisrael, yang artinya sedikit waktu lagi Tuhan akan menghukum kaum Yehu karena mereka berhutang darah terhadap Yisrael. Anak yang kedua yaitu Lo-ruhama yang artinya tidak dikasihi. Dan anak yang ketiga Lo-ami yang artinya bukan umatku. Merupakan nama-nama yang menggambarkan tentang penolakan Allah terhadap umatnya sebagai sanksi karena mereka telah memberontak terhadap Allah. Artinya bahwa Tuhan mau mengambil kembali kasihnya daripada mereka. Jika ditimbang dari perselingkuhan Israel, bangsa Israel tidak pantas lagi untuk memperoleh pengampunan daripada Tuhan. Tetapi karena Allah penuh dengan kasih yang tiada taranya, pengampunan dan penyelamatan itu pula datang kepada kaum Yehuda dan bangsa Israel yang ditandai oleh perubahan nama-nama daripada anak-anak Hosea dan Gomer. Yang awalnya Lo-ruhama menjadi Ruhama yang artinya dikasihi. Yang awalnya Lo-ami menjadi umatku. Artinya Tuhan mau mengasihi kembali umatnya, kendati pun mereka seringkali menyakiti hati Sang Pencipta mereka atau Allah mereka. Kita yang hidup pada saat ini adalah orang-orang yang pantas dihukum karena setiap belenggu-belenggu dosa kita. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Oleh karena itu Ia berinisiatif mengaruniakan anak yang tunggal supaya di dalam Yesus Kristus kita memperoleh pengampunan yang sempurna. Oleh karena itu Tuhan mau mengajak kita agar kita tetap hidup di dalam kasih-Nya. Kasih itu yang sejati dapat diwujudkan melalui pasangan kita. Bagaimana kita mengasihi dia, bukan menuntut dia dengan apa yang menjadi maunya kita, tetapi bagaimana di dalam sebuah hubungan kita saling menerima dan saling memahami antara satu dengan yang lain, dengan menanamkan setiap kriteria Kristus di dalam hubungan kita. Sebab dengan hal itu, itulah yang dikatakan sebagai cinta kasih sejati dalam sebuah hubungan. Sehingga dengan sikap seperti ini, maka kita juga akan seperti Hosea yang mampu mencintai Gomer, yaitu perempuan sundal. Marilah kita juga senantiasa menjadi pribadi seperti Hosea yang mau tunduk kepada Tuhan untuk sebuah penggenapan rencana Allah terhadap umatnya Israel melalui sebuah hubungan, yaitu Gomer dan Hosea. Biarlah kasih kita tidak sekedar sebatas dalam hubungan pacaran saja atau dalam sebuah hubungan pernikahan. Biarlah kasih juga itu kita berikan terhadap sesama kita, sahabat kita, teman kita, keluarga kita, bahkan Tuhan, lewat sikap-sikap kita terhadap sesama yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dengan hal ini kita tetap tinggal di dalam kasih Tuhan, sehingga mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang sejati, bukan orang-orang Kristen yang KTP. Oleh karena itu, tetaplah perbarui hidup kita sehingga kita memiliki kasih yang sejati terhadap sesama kita yang menggambarkan bahwa kita mengasihi Yesus Kristus. Karena mustahil ia mengatakan bahwa ia mengasihi Tuhan tetapi ia tidak berlaku setia terhadap sesamanya, atau ia tidak berlaku kasih terhadap pasangannya, keluarganya, sahabatnya, dan temannya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dan menjadikan kita orang-orang Kristen yang tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.